Di tengah aksi cuti bersama para hakim, perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia diterima audiensi dengan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024. Bahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto juga merespons hal ini lewat pembicaraan telepon dengan Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Apa yang dijanjikan Prabowo dan bagaimana cara penyelesaian tuntutan kesejahteraan hakim ini? Penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu, itu pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji. Jika dilacak pernyataan Prabowo untuk mendukung kesejahteraan hakim, bukan kali ini saja pernyataan yang persis sama sempat dilontarkan saat kampanye. Saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Saat audiensi, selain Sufmi Dasko menelepon Prabowo, perwakilan SHI juga menyerahkan draft usulan terkait gaji dan tunjangan hakim yang penting untuk dimasukkan dalam rancangan undang-undang jabatan hakim. Pembahasan dan pengesahan segera RUU jabatan hakim jadi salah satu tuntutan SHI. RUU itu dituntut agar segera disahkan untuk memperkuat dasar hukum kesejahteraan hakim dan independensi lembaga peradilan. Selain tuntutan itu, para hakim menuntut kenaikan gaji pokok dan tunjangan yang sudah sejak 2012 tidak dinaikkan pemerintah. Cuti bersama sejak 7 Oktober ini merupakan cara para hakim agar memperoleh atensi dari pemerintah. Atas tuntutan hakim itu, Dasko mengatakan semua pihak baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif sudah sepakat untuk memperbaiki kesejahteraan hakim. Karena itu DPR bakal secepatnya membahas RUU Jabatan Hakim. RUU Jabatan Hakim juga dijanjikan bakal dimasukkan dalam program legislasi nasional. Meski demikian, kesepakatan belum terbentuk soal jumlah pasti gaji dan tunjangan yang akan diterima para hakim. DPR bakal lebih dulu mengkalkulasi besaran yang cocok. Ini mengingat pemerintah mendatang sangat berhati-hati soal penggunaan anggaran. Sementara itu, anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Benika Harman menuturkan tuntutan yang disampaikan oleh para hakim sudah pernah disampaikan oleh para hakim kepada anggota DPR 2019-2024. Beni pun sempat bingung mengapa pembahasan RUU jabatan hakim tak dilanjutkan oleh DPR periode 2019 hingga 2024. Terkait gaji hakim, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik menyebut standar gaji dan penghasilan hakim sebaiknya di atas pejabat eksekutif dan legislatif. Hal tersebut dikarenakan hakim tidak bisa bergaul sebebas pejabat eksekutif dan legislatif. Para hakim sebaiknya hanya bergaul dengan lingkungan internal atau kalangan perguruan tinggi. DPR sudah berjanji untuk membahas RUU Jabatan Hakim dan pemerintah bersiap merespons usulan kenaikan penghasilan hakim. Lalu akankah demo Solidaritas Hakim Indonesia bakal dihentikan dan hakim mulai memegang palu lagi?